Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, welcome pada kajian agama Islam terpadu, di mana kita memadukan ayat qauliyah yaitu Al-Quran, ayat kauniyah yaitu ciptaan atau alam semesta, dan ayat nafsiyah yaitu diri kita sendiri atau diri manusia. Sebelum lanjut, mohon untuk bisa like video ini, subscribe channel Jemaah Ihsan, dan bagikan ke semua orang agar manfaat yang mereka dapatkan bisa berbuah pahala bagi Anda. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah like video-video di channel ini, kemudian subscribe channel ini, dan telah membagikan channel ini kepada teman-teman, rekan-rekan, keluarga Anda semua. Topik kajian terpadu kita kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan guru manusia. Ini ada kaitan dengan video sebelumnya yang bisa Anda nonton di channel Jemaah Ihsan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi guru manusia? Nah, mari kita sama-sama membaca Al-Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Terjemahan ayat ini adalah, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama dalam kurung benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Nah, Anda lihat dalam kurung benda itu tidak ada teksnya di dalam Al-Quran. Di dalam ayat ini tidak ada kata dalam teks bahasa Arab yang merujuk kepada benda. Makanya dia diberi tanda dalam kurung. Nah, ayat di atas Surah Al-Baqarah ayat 31 itu memuat beberapa informasi. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar Adam alaihissalam nama segala sesuatu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian benda atau makhluk yang namanya diajarkan kepada Nabi Adam tersebut diperlihatkan atau dibawa ke hadapan para malaikat. Kemudian Allah meminta para malaikat untuk menyebutkan atau untuk memberitahu kepada Allah nama-nama benda atau makhluk tersebut. Nah, inilah informasi yang termuat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-31. Nah, kita lihat di sini teks atau kalimat wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan dia ini adalah Allah, ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Sekali lagi, dalam kurung benda itu tidak ada dalam teks Al-Quran. Yang ada adalah al-asma'a, nama-nama, kullaha, semuanya. Nah, tentu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kita memikirkan, merenungkan ayat ini. Misalnya, bagaimana caranya Allah Azza wa Jalla mengajar Adam alaihissalam? Atau bagaimanakah caranya Nabi Adam belajar atau menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di sini jelas bahwa Allah mengajar Adam nama segala sesuatu. Nah, kita memikirkan bagaimana caranya. Bagaimana caranya Allah mengajar atau bagaimana caranya Adam belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah yang diajarkan itu betul-betul nama segala sesuatu, nama segala ciptaan yang Allah telah ciptakan, atau nama-nama yang diajarkan itu terbatas hanya pada nama segala sesuatu yang ada di bumi atau nama yang berkaitan dengan kekhalifahan. Nah, ini ada dua pertanyaan kalau kita memikirkan ayat ini. Di kalimat selanjutnya kita baca thumma 'aradahum 'alal malaikati. Kemudian benda-benda
yang diajarkan namanya itu dibawa ke hadapan para malaikat, diperlihatkan kepada para malaikat, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ambiuni, beritahu aku atau sebutkan kepada aku bi asma'i, nama-nama haulai, ini, ya. Haulai artinya ini. Jadi sekali lagi, benda itu tidak disebutkan di dalam teks ayat. In kuntum shodiqin, jika kamu yang benar. Nah, pemahaman yang muncul dari ayat ini adalah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberi kita informasi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah di bumi. Kemudian para malaikat merespon, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, apakah engkau menjadikan di bumi itu sesuatu atau siapa, yufsidu fiha, yang merusak di bumi itu, melakukan pengerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Sementara kami, wa nahnu nusabbihu bihamdik, kami memuji, bertasbih kepadamu dan menyucikanmu. Jadi pada saat itu respon malaikat adalah dalam tanda petik merendahkan calon khalifah dan meninggikan atau memuji diri mereka sendiri, perbuatan-perbuatan baik mereka sendiri. Nah, atas respon malaikat tersebut Allah kemudian mengajarkan Adam nama segala sesuatu. Kemudian makhluk-makhluk yang namanya diajar kepada Adam itu diperlihatkan kepada para malaikat. Kemudian malaikat diminta menyebut nama masing-masing benda atau makhluk yang diperhadapkan kepada mereka. Nah, seperti yang tadi sudah saya ungkapkan bahwa malaikat itu menyebut kelebihannya. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih dan menyucikan engkau, wahai Allah. Sementara calon khalifah yang engkau akan tunjuk ini, mereka itu yufsidu, merusak, yasfikud dima, menumpahkan darah. Nah, karena malaikat menyebut kelebihannya, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi kelebihan atau keunggulan kepada Adam yang nantinya ditunjuk atau diangkat menjadi khalifah di bumi. Yang kedua adalah Allah menguji para malaikat. Apakah mereka tahu, apakah mereka kenal benda atau makhluk yang diperlihatkan kepada mereka? Ada makna bahwa Tuhan ingin berkata kepada malaikat, kalau kamu mau menjadi khalifah di bumi, kalau kamu merasa pantas menjadi khalifah di bumi karena perbuatan baikmu, keunggulanmu, maka coba lihat makhluk-makhluk ini, apakah kamu tahu atau kamu kenal mereka. Nah, makhluk atau benda yang dijadikan bahan ujian ini menurut saya sepertinya benda yang hidup atau benda berakal. Indikasinya adalah ada dhamir hum dan ismul isyarah haulai, kata tunjuk haulai. Atau kalaupun tidak semuanya benda hidup atau benda berakal, maka di antara kumpulan itu makhluk benda yang diperlihatkan itu, maka mayoritas atau didominasi oleh makhluk hidup dan berakal. Maksudnya bisa jadi di hadapan para malaikat ada makhluk-makhluk yang hidup berakal, juga ada makhluk-makhluk atau ciptaan-ciptaan yang tidak hidup atau tidak berakal. Terakhir, kekhalifahan itu berkaitan dengan pengenalan, pengetahuan atau ilmu. Nah, jadi modal menjadi khalifah itu adalah ilmu atau pengenalan akan objek kekhalifahan atau pengetahuan atas kekhalifahan. Nah, inilah makna-makna yang bisa kita tarik, yang bisa kita ambil dari ayat ke-31 surah Al-Baqarah. Nah, bagaimanakah kelanjutan peristiwa Adam versus atau melawan malaikat, ya? Ini dalam tanda petik. Jadi pada ayat ini malaikat disuruh untuk menyebut nama benda atau makhluk yang diperlihatkan kepada mereka. Nah, bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Sebelum kita membahas kelanjutan peristiwa tersebut, saya ingin mengajukan pertanyaan dan bisa Anda tulis jawaban di kolom komentar pada channel Jamaah Ihsan ini. Apakah Anda telah menjadikan Allah sebagai guru?
Apakah Anda telah belajar langsung kepada Allah? Apakah Anda telah berguru kepada Allah? Atau bagaimana pengalaman Anda belajar dari Allah? Tentu saja kita semua memiliki pengalaman yang berbeda-beda atau pemahaman yang berbeda-beda. Apapun itu, sebisa mungkin Anda tuliskan di kolom komentar pada channel YouTube Jamaah Ihsan ini. Kemudian kita bisa berdiskusi di situ, atau mungkin saya buatkan video untuk menanggapi tulisan Anda di kolom komentar ini. Anda juga perlu untuk menonton video-video lainnya, karena kajian ini berkaitan antara satu video dengan video yang lainnya, atau bisa dikatakan ini bersambung atau terstruktur atau sistematis. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menonton, Anda yang telah like, subscribe, dan telah membagikan channel ini, video-video di channel ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang Anda lakukan, meskipun tampaknya sepele, sederhana, gratis, tetapi memberikan manfaat yang besar kepada Anda. Nah, semoga Anda sukses dan bahagia di dunia ini maupun di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.